Bab 2079. Harus mendengarkan instruksiku. Leona Zhang tidak bisa tidak tersenyum masam. Dia menemukan bahwa Eric Qin benar-benar baik kepada para kakak seperguruannya, tetapi terhadap orang luar, benar-benar berani menyinggung dan sama sekali tidak takut. Hanya beberapa hari setelah bertarung dengan Yulianto Zhu, dia sudah memukul Jesse Tang. Sekarang bahkan 4 elit partai bagian dalam pun dia singgung. Marcos Yu mereka adalah elit partai bagian dalam, meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tetapi membuat Eric Qin tidak senang, pasti mereka sudah keterlaluan. Namun Eric Qin menggunakan formasi mansion untuk mengusir mereka, tetapi sangat tenang, orang biasa tidak bisa seperti itu. Setelah mengusir Marcos Yu mereka, Eric Qin juga tidak memedulikan hal itu. Sambil menyerap cahaya bulan di luar kolam spiritual untuk buku langit tanpa kata, sambil berlatih sebentar, akhirnya kegelapan menutupi langit dan bumi, tengah malam akan segera tiba. Sudah tiba waktu yang disepakati dengan Jesse Tang, sambil memegang token mansion, tubuh Eric Qin bergerak, langsung melewati formasi di luar kolam spiritual, tidak mengganggu kultivator lain, dan meninggalkan mansion. Menggerakkan teknik penyembunyian hingga maksimal, digabung dengan energi kematian, energi Eric Qin sudah tidak dapat terdeteksi. Sebelum pergi, dia melihat kembali ke mansion yang gelap. Di depan mansion, lubang besar yang dibuat oleh Marcos Yu, tidak tahu sejak kapan diratakan. Seharusnya kakak seperguruan Zhang yang mengatur kakak seperguruan yang pandai sumber energi tanah untuk membantu membereskan depan pintu. Mengenai Pablo Wang bersaudara, mereka masih berdiri di depan pintu dengan wajah masam, tetapi mereka tidak menyadari Eric Qin yang melewati mereka saat ini. Eric Qin tidak memandang mereka lagi, tubuhnya dengan cepat terbang menjauh dari area ini, kemudian mendarat, memecahkan formasi puncak keempat dan menuju keluar puncak ketiga. Tengah gunung puncak ketiga, di istana keluarga Tang dikurung. Di halaman kecil, Jesse Tang duduk bersila dengan sedikit gugup dan menunggu waktunya tiba. Saat ini, pelayan di halaman telah dibuat pingsan olehnya dan sedang tidur dengan nyenyak di tanah, dan sangat sunyi, tidak ada suara sama sekali. Eric Qin mengatakan untuk bertemu hari ini saat tengah malam sudah mau tiba, dia tidak mungkin mengalami masalah kan. Jesse Tang sedikit gelisah, bahkan sedikit menyesal. Jika akhirnya melukai Eric Qin karena idenya ini, dia benar-benar tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Setelah menggertakkan gigi, Jesse Tang memaksa dirinya untuk tenang, tetap mengikuti kesepakatan. Dia diam-diam meninggalkan halaman. Postur tubuhnya seperti musang, Jesse Tang terus menembus di istana dan formasi. Akhirnya datang ke dinding terpencil. Setelah Jesse Tang melewati dinding dan berjalan maju 2 langkah, tirai cahaya samar-samar muncul. Dia melakukan perjalanan melalui istana pada malam hari dan mempelajari formasi di masing-masing tempat, sudah bukan sekali 2 kali. Di sini, Jesse Tang menemukan penghalang formasi yang paling lemah dan mudah ditembus. Tetapi jika dia ingin pergi dari sini, dia juga membutuhkan kerja sama dari luar. Jari-jarinya dengan cekatan mengeluarkan reiki dan mengarahkannya ke tirai cahaya. Sangat cepat, Jesse Tang memecahkan sebagian formasi, mengubah cahaya reiki yang awalnya terisolasi dari dalam dan luar menjadi dinding transparan. Saat cahaya menembus, Jesse Tang segera melihat keluar dengan gugup. Dia menghela napas lega ketika melihat sosok Eric Qin yang muncul tanpa luka. Orang ini memang lumayan hebat, dia sia-sia khawatir. Adik seperguruan, nanti aku akan membuka formasi kedap suara, kamu membuka formasi dengan efek yang sama di luar, dengan begitu ketika aku memecahkan formasi akan tidak ada suara, jadi aku bisa keluar. Setelah melihat Eric Qin, Jesse Tang segera mengingatkan lagi. Eric Qin mengangguk, Jesse Tang pernah mengatakan hal ini, bahkan formasi kedap suara juga disiapkan oleh Jesse Tang.
mengeluarkan piring formasi dan mulai dari sisi ini. Eric Kin khawatir tidak aman, jadi dia diam-diam meletakkan 2 formasi penghalang lagi di sekelilingnya. Melihat cahaya formasi menyala, Jesse Tang lega. Pertama, dia mencoba efek formasi, dan menemukan bahwa memang tidak ada suara, lalu Jesse Tang mulai berkonsentrasi untuk memecahkan formasi. Eric Kin penasaran dan mengamati gerakan Jesse Tang juga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang lain memecahkan formasi, meskipun tidak memiliki bantuan harta karun berharga seperti mata dewa, tetapi pemahaman Jesse Tang tentang formasi memang sangat tinggi. Tekniknya masih belum sempurna, tetapi sudah kokoh dan tidak ada celah. Sangat cepat, seperti tirai cahaya yang jatuh dari langit, muncul celah besar, tidak ada reiki yang mengalir di antaranya, cukup untuk 1 orang keluar masuk. Setelah melakukan semua ini, dahi Jesse Tang sedikit berkeringat, jelas dia menghabiskan banyak energi. Dia menghela napas dan keluar dari celah. Udara di luar rasanya jauh lebih baik dari penjara. Meninggalkan istana, Jesse Tang tidak bisa tidak menghela napas. Eric Kin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun ini masih puncak keempat, masih di partai Jihuo, tetapi perasaan meninggalkan kurungan tentu saja berbeda. Aku sangat akrab dengan jalan ini, selanjutnya kamu ikuti aku saja. Jesse Tang berkata dengan serius kepada Eric Kin, kamu tidak paham formasi, bahkan jika kamu bisa menggunakan sihir gelap untuk mencapai puncak ketiga, tetapi menuju ke gua tempat tanteku dikurung, berbagai formasi yang diatur akan lebih ketat, kamu harus mendengarkan instruksiku dan tidak boleh jalan sembarangan, paham? Bersambung.